Pada suatu malam, Yesus bersabda kepada Nikodemus, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat-sehat, baik-baik, dan selalu bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, minggu ini adalah minggu sukacita. Tidak mudah untuk menerangkan itu. Baik kita cermati bacaan-bacaan, dan kemudian apa yang mau disampaikan bacaan-bacaan pada minggu ini, minggu keempat ini. 1, 2, 3. Yang pertama kita lihat bacaan-bacaan yang kita dengarkan tadi. Bacaan Injil dikatakan bahwa Yesus itu harus ditinggikan, disalib, dan itu artinya Dia dimuliakan, supaya semua orang yang percaya kepadanya diselamatkan, tidak binasa. Sebagaimana Musa mempunyai ular tembaga, semua orang yang memandang ular itu dibebaskan dari sakit pakutan ular, dari bisa ular. Itu mau dikatakan ya, bahwa Yesus itu yang menyelamatkan kita. Dari satu sisi Yesus menyelamatkan kita, kemudian diceritakan berikutnya itu bukan ayat tambahan, Bapak Ibu. Terus tanggapan kita dikatakan terang itu telah datang, tetapi rupanya manusia lebih menyukai kegelapan. Jadi
Jadi Tuhan itu telah menyelamatkan kita, memberikan sukacita, memberikan kemenangan. Tetapi rupanya banyak orang tidak percaya, banyak orang tidak menanggapi itu. Karena rupanya manusia lebih suka dengan dosa kegelapan. Bacaan yang pertama diceritakan bagaimana umat Israel, bangsa terpilih itu lupa pada Tuhan, sehingga dia tidak beribadah kepada Tuhan. Rumah Tuhan, tempat suci bait Allah itu sudah menjadi tidak karuan, tidak dipelihara dengan baik, juga hukum Sabat tidak dipelihara dengan baik. Maka Tuhan membuang mereka ke Babel melalui Raja Babel. Dia kemudian diasingkan di negeri Babel. Dikatakan sampai 70 tahun dibuang karena mereka yaitu tadi melupakan Tuhan. Setelah 70 tahun rupanya Tuhan berbelas kasih melalui Raja Kores, Raja Persia yang berkuasa pada waktu itu. Dikembalikanlah bangsa Israel ke Yerusalem. Dengan itu mau dikatakan pula bahwa Allah yang berkuasa menentukan kelangsungan hidup kita semua. Kalau kita setia, Tuhan akan menyelamatkan kita. Kalau kita tidak setia, kita akan dibuang, kita akan binasa. Bacaan kedua, dengan cara yang bagus, mau ditekankan kembali oleh Santo Paulus bahwa kita ini diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, bukan karena pekerjaan jerih payah kita. Digaris bawahi, ditekankan awake dhewe iki mung iso slamet mergo sih dalem Gusti. Dadi ora mergo aku nyambut kaya mergo aku ngene-ngene, tidak. Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, semua yang kita buat itu sungguh hanya merupakan kasih karunia Tuhan. Baik Bapak Ibu, dengan bacaan-bacaan itu dengan jelas dari satu sisi dikatakan Tuhan itu menjadi sumber hidup dan keselamatan kita dari satu sisi. Itulah Yesus Kristus, itulah yang dikatakan dalam minggu kemarin. Yesus itu sang penyelamat, tidak ada yang lain. Tapi minggu sekarang ini yang mau ditekankan adalah tanggapan kita. Iki lho ana dalan ning awake dhewe malah melenceng. Iki lho ana kebenaran ning awake dhewe ora gelem. Iki lho ana pepadang ning awake dhewe malah ngeyuk golek pepeteng. Itulah yang terjadi pada kita. Yang kedua, Bapak Ibu, kita bisa merenungkan lebih lanjut, yaitu bagaimana orang yang percaya menanggapi Tuhan itu, dan bagaimana orang yang tidak percaya, yang tidak menanggapi kebenaran, menanggapi keselamatan Tuhan itu. Itu bisa kita renungkan dengan background Galatia 5, 19-23. Di sana diterangkan mengenai buah-buah roh. Kalau orang itu hidup karena dunia, bukan karena roh Allah, dia akan dikuasai oleh kedengkian, kemarahan, hawa nafsu, egoisme, dan macam-macam yang sungguh tidak bagus. Pesta pora, kemabukan, dan macam-macam. Itu kalau tidak dikuasai oleh roh Allah, tapi dikuasai oleh roh dunia. Jadi orang-orang yang tidak percaya itu seperti itu. Tetapi kalau orang-orang yang percaya dikuasai oleh roh, itu dia akan hidup dalam kasih, dalam kebenaran, dalam kemurahan, lemah lembutan, dalam pengendalian diri, dan seterusnya. Nah, ada macam-macam kebaikan. Maka Bapak Ibu kita bisa merenungkan itu lebih jauh. Saya hanya memberikan dua yang saya tekankan. Bagaimana orang yang percaya dan orang yang tidak percaya itu. Dua yang saya kira sering menjadi pengalaman hidup kita. Yaitu kalau orang itu hidup karena roh, percaya kepada Tuhan, hidupnya itu bersumber dari Tuhan, maka orang itu akan hidup dalam kebaikan dan kebenaran. Nah, sekali lagi, kalau orang hidup dalam roh Tuhan, dalam percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya, orang itu otomatis akan hidup dalam kebaikan dan kebenaran.
Tetapi sebaliknya, kalau orang itu tidak percaya kepada Tuhan, hidupnya dikuasai oleh kegelapan. Dia akan hidup dalam kebohongan, kepalsuan. Maka kita tahu bagaimana orang yang hidup dalam kebenaran dan orang yang hidup dalam kebohongan atau kepalsuan. Orang yang hidup dalam kebenaran itu akan senantiasa menemukan jalan. Meskipun susah, dia pada akhirnya akan tetap akan jalan dan pada akhirnya hidup selama-lamanya. Karena kebenaran tidak akan pernah dikuasai oleh kegelapan dalam terang. Tetapi orang yang hidup dalam kepalsuan, kebohongan, penipuan, rekayasa macam-macam, dia akan senantiasa bohong satu, nipu satu, kemudian akan nipu kedua, tiga, empat, dibelit oleh kebohongan, rekayasa dan akhirnya buntet binasa. Nah, oleh sebab itu, orang yang percaya hidup dalam kebenaran dan kebaikan itu ibaratnya orang yang senantiasa diwarnai oleh hati yang penuh kasih. Kita tahu kalau orang penuh kasih itu hatinya, dia akan baik otomatis. Begitu orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak hidup dalam kasih, entah itu dalam kebencian atau dalam logika-logika dunia, mungkin tampaknya bagus, tetapi yakinlah itu tidak akan membawa keselamatan. Apalagi kalau dia sampai diwarnai oleh kebencian, dengki, nafsu dan macam-macam, pasti itu membuat orang tidak hidup dalam kebenaran. Nah, itu yang pertama, kalau hidup orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Yang kedua, yang sering kita alami Bapak Ibu, orang yang percaya kepada Tuhan itu, kalau orang bertanding, olahraga atau apapun bertanding, itu ibaratnya orang itu akan mempunyai sikap nothing tulus. Artinya, nek menang ya syukur, kalah ya syukur, ora dadi ngopo. Itu sikap orang yang percaya. Karena apa? Dia tidak mempunyai pamrih apa-apa dan tidak gimana-gimana. Apapun yang penting adalah berjuang, berusaha semaksimal mungkin. Dalam pertandingan itu pun yang penting adalah berjuang semaksimal mungkin. Nek menang yo syukur, nek kalah yo ora apa-apa. Yang penting lakukanlah itu dengan aturan-aturan main yang sudah ditetapkan. Ojo urik, ojo main kasar dan sebagainya. Itu orang yang percaya kepada Tuhan, tidak punya pamrih apa-apa. Nek menang ya syukur, kalah ya syukur. Maka dia pun juga mengalami dalam hidup ini, nek aku diparingi urip ya syukur, nek Gusti nimbali aku ya monggo kersa. Semua kersa dalam Gusti kalampahan. Orang yang hidup seperti ini, tanpa pamrih, tanpa beban apapun, itulah orang selalu bersyukur, orang yang bersuka cita. Inilah minggu Letara, minggu sukacita. Hidup tanpa beban, tanpa apa-apa. Karena apa? Karena ia percaya Allah yang menjadi juru selamatnya. Nek aku urip Gusti Allah ya paring rahayu, nek aku mati Gusti Allah ya paring rahayu. Apapun yang terjadi, kalau bersama dengan Allah, kita pasti menang, kita pasti akan diselamatkan. Amin. Sebaliknya orang yang tidak percaya, wah itu punya pamrih macam-macam, wah kudungene itu punya pikiran macam-macam. Dan kemudian dia pun dikuasai oleh berbagai macam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Jauh dari sukacita, hidupnya menjadi stres. Beban-beban begitu banyak. Maka Bapak Ibu kita sering dengar, sabda Tuhan, datanglah kepadaku supaya bebanmu menjadi ringan. Itu artinya, wis toh, rasa khawatir warna-warna ngandelo marang aku. Nah, tapi kalau orang yang tidak percaya itu pengen memegang sendiri, pengen mengendalikan dirinya sendiri, akhirnya timbullah macam-macam khawatir. Baik, itu dua hal yang penting Bapak Ibu. Yang terakhir, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, dalam hidup ini kita seringkali lupa atau tidak percaya kepada Tuhan karena dua hal ini. Bisa dua hal ini. Satu, bisa karena kegembiraan, kesuksesan.
Kalau tidak hati-hati, kegembiraan, kesuksesan, wow yang hebat itu membuat kita lupa sehat walafiat, kuat, sukses, wah kemudian dinggo ngopo Gusti Allah kuwi. Aku iso sak kabeh. Nah, Santo Paulus mengingatkan kepada kita, ingat, seluruh pekerjaan baik kita, kesuksesan kita bukan karena kita, tetapi itu semua karena kasih karunia Tuhan. Mulane wong sing ngandel marang Gusti, percaya pada Tuhan, dia tidak akan menyombongkan diri. Iki lho aku iso ngene-ngene, sukses, sugih dan sebagainya. Tidak akan pernah bagi orang yang percaya. Ia akan selalu rendah hati dan selalu berdoa dan berdoa. Meskipun sudah sukses, sehat, tidak ada apa-apa. Karena ia percaya semua itu adalah karunia Tuhan, bukan karena kekuatan dan jasanya sendiri. Itu karena sukacita kesuksesan yang bisa membuat kita lupa kepada Tuhan. Dan sebaliknya, kita juga seringkali menjadi lupa, tidak percaya kepada Tuhan karena duka cita, penderitaan, kesusahan dalam hidup ini. Wah, wis berusaha berjuang ini, kok nasibmu kaya ngene. Gusti Allah hina ngendi yo? Tak suwune aku sembah terus ketok ora tau ngrungokke. Muncullah kemudian keraguan-keraguan orang ngandel marang Gusti, lupa kepada Tuhan. Ono aku rasa sembahyang meneh. Itu orang yang tidak percaya. Tapi kalau orang percaya, meskipun dia menderita, kesusahan dan macam-macam yang terjadi, ia percaya tangan Allah ada dalam peristiwa-peristiwa kesedihan, peristiwa-peristiwa penderitaan itu. Dia percaya Tuhan tidak akan membiarkan ia binasa. Tuhan pasti akan menyelamatkan dia dalam situasi yang paling gagal, situasi yang paling mepet, situasi yang paling menyedihkan. Itu orang yang percaya. Maka meskipun dia diinjak-injak, meskipun dia sudah kasarannya setengah mati, dia tidak akan pernah putus asa dan dia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terakhir kita semua dikatakan garis bawahi, orang yang percaya kepada Tuhan akan senantiasa mempunyai sikap rendah hati, percaya kepada Tuhan dalam suka maupun duka, dan tetap berdoa dan berdoa dalam segala situasi. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tuhan telah datang membawa sukacita, kemenangan terang kepada kita. Jangan sampai kita menolaknya, jangan sampai kita memilih dosa, jangan sampai kita memilih kegelapan.